Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan kasih tahu cara menghapus semua file sampah yang ada pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu terlebih dahulu ya. Sesuai dengan judulnya, ya di sini saya akan tunjukkan semua file sampah yang bisa teman-teman hapus ya, karena kalau tidak akan semakin menumpuk dan membuat PC atau laptop semakin lambat ya. Dan juga file sampahnya itu juga saya akan tunjukkan di browser ya. Di sini saya akan sebutkan browser apa saja. Yang pertama Google Chrome, yang kedua Microsoft Edge ya, dan yang ketiga Brave. Oke, jadi langsung saja. Jadi pertama-tama teman-teman silahkan buka Run ya dengan cara Windows plus R ya, shortcut Run-nya. Kemudian teman-teman ketik temp. Jika sudah bisa di OK. Nah, jadi di folder temp ini teman-teman hapus semuanya ya, karena di dalamnya ini adalah semuanya file sampah ya. Jadi tinggal di hapus saja ya, klik kanan delete. Oke, jika muncul seperti ini bisa dicentang aja do this for all current items, kemudian skip ya. Nah, jika sudah selesai bisa di close, lalu teman-teman buka lagi run-nya ya. Kemudian teman-teman ketik %10% ya. Jika sudah bisa di OK. Nah, kemudian juga sama ya, hapus semua file sampah yang ada ya. Jadi di sini tinggal dihapus saja. Nah, jadi yang saya tunjukkan ini itu semuanya 100% aman ya, dan teman-teman itu tidak perlu khawatir ya. Oke. Oke, jika sudah bisa di close, lalu teman-teman silahkan buka run-nya lagi ya. Kemudian ketik private ya. Jika sudah bisa di OK. Nah, teman-teman silahkan hapus ya, entah folder atau file atau berupa teks yang ada di folder private ini, karena semuanya itu berupa sampah ya. Tinggal dihapus saja. Di sini saya tidak ada, jadi file explorer-nya bisa di close. Nah, lalu lanjut, teman-teman silahkan buka file explorer-nya ya. Kemudian pergi ke drive C, kemudian folder Windows, kemudian cari software distribution ya, ini software distribution, kemudian download. Nah, di sini teman-teman hapus semua file dan juga foldernya ya, karena semua file dan folder yang terdapat di software distribution ini atau di folder download itu merupakan file sampah bawaan Windows Update kalian ya. Jadi jangan lupa untuk menghapus ya, karena kalau tidak nanti menumpuk bikin PC atau laptop semakin lambat ya. Oke, jika sudah ya bisa di close. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan cari %add data persen ya. Nah, nanti muncul yang ini ya. Jika sudah bisa dipilih saja atau diklik. Kemudian di bagian atas ini teman-teman kembali lagi ya atau back. Kemudian pilih file lokal ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang punya aplikasi Spotify ya, jadi di sini saya akan tutup dulu untuk Spotify-nya ya. Nah, bagi yang memiliki aplikasi Spotify itu teman-teman silahkan cari folder Spotify ya, ini Spotify. Kemudian teman-teman pergi ke data. Nah, di data ini teman-teman silahkan hapus ya semua file atau folder yang ada ya, karena di sini itu juga merupakan file sampah ya. Jadi caranya tinggal dipilih semua, kemudian klik kanan delete. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai ya, teman-teman bisa kembali lagi ke lokal ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang memakai VGA atau GPU Nvidia, nah jadi teman-teman dari folder atau file lokal itu teman-teman pergi ke Nvidia Corporation ya, Nvidia Corporation ini ya, tinggal di double klik saja. Kemudian cari folder bernama NVCache ya atau NVCache ya. Jadi kalau ada, teman-teman silahkan double klik kemudian hapus semua file atau folder yang di dalam NVCache ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak ada, jadi saya tidak bisa mengasih tunjuk ya. Pokoknya setelah di Nvidia Corporation cari folder
atau file bernama nv_cache. Kemudian teman-teman kalau ada double klik, kemudian teman-teman hapus semua yang ada di dalam nv_cache ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali ke lokal, kemudian lanjut di NVIDIA ya, NVIDIA. Kemudian pergi ke GL cache ya atau GL cache. Nah, kemudian teman-teman hapus semuanya yang ada di sini ya, karena seperti namanya itu cache ya, cache atau sampah ya, jadi tinggal dihapus saja, klik kanan delete. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi ke lokal, kemudian pergi ke temp. Ini ya, temp. Jika sudah, bisa di double klik, kemudian teman-teman hapus lagi ya, klik kanan delete. Kalau nggak bisa, centang, kemudian skip. Lalu selanjutnya teman-teman pergi ke drive C ya, klik saja drive C. Kemudian teman-teman pergi ke program data. Nah, bagi yang tidak ada program data, itu teman-teman bisa klik saja view, kemudian centang hidden items ya, centang hidden items, dan nanti akan otomatis muncul folder program data ya. Jika sudah, bisa di double klik, kemudian teman-teman pergi ke NVIDIA Corporation ya, jadi ini bagi yang memiliki VGA atau GPU NVIDIA ya, sekali lagi. Jadi tinggal pergi ke NVIDIA Corporation, kemudian teman-teman cari nv_cache ya, jadi cari lagi folder yang bernamakan nv_cache. Jika ada, teman-teman double klik, kemudian hapus semuanya yang ada di dalam ya. Nah, jika sudah selesai ya, teman-teman bisa close untuk file explorernya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut di browser. Jadi browser pertama yaitu Chrome atau Google Chrome. Silakan dibuka ya. Nah, kemudian jika sudah dibuka ya, teman-teman bisa pergi ke 3 titik ini ya, 3 titik. Kemudian help, maaf maksudnya settings ya, settings. Nah, kemudian teman-teman pencet di keyboard Ctrl Shift dan Delete ya. Ctrl Shift dan Delete. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Nah, kemudian di bagian basic, time range-nya pilih alt time. Kemudian centang change image and files. Jadi yang dicentang hanyalah cache image and files ya, yang bawah ini. Yang dua ini nggak usah ya, jadi yang disentang hanyalah ini. Jika sudah, bisa di clear data. Nah, jika sudah di clear data, nanti akan otomatis nge-close sendiri ya untuk jendelanya. Jika sudah, Chrome-nya bisa di close ya. Nah, kemudian lanjut di browser berikutnya yaitu Edge. Nah, jadi ini ya Microsoft Edge. Jadi silahkan dibuka ya, bagi yang tidak memakai sama sekali bisa diikuti ya untuk caranya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman pergi ke 3 titik lagi, kemudian pergi ke settings ya. Nah, kemudian teman-teman silakan di keyboard pencet Ctrl Shift dan Delete lagi ya, Ctrl Shift dan Delete secara bersamaan. Nah, kemudian teman-teman pilih alt time ya. Kemudian teman-teman centang yang cache image and file saja ya. Jadi di sini saya akan contohkan dulu ya. Nah, jadi yang dicentang hanyalah cache image and files. Dan jangan lupa untuk time range-nya pilih alt time ya. Jadi semuanya jangan dicentang ya, yang dicentang hanyalah cache image and files. Ya, jika sudah bisa di clear now. Ya, tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai ya, Microsoft Edge bisa di close. Lalu lanjut di browser Brave. Ya, bagi yang punya bisa dibuka saja untuk browsernya. Nah, kemudian sama ya seperti browser sebelumnya, di 3 garis ya, sini diklik kemudian pergi ke settings. Ketika sudah pergi ke settings, teman-teman mencet di keyboard Ctrl Shift dan Delete ya, Ctrl Shift dan Delete secara bersamaan. Nah, kemudian juga sama ya di basic, time range-nya pilih alt time.
Kemudian centang change image and files. Tapi yang dua ini jangan ya, yang dicentang hanyalah change image and files. Jika sudah bisa di clear data ya. Nah, jika sudah selesai, Brave-nya bisa di close. Nah, lalu lanjut ya, langkah terakhir, teman-teman silakan buka file explorer-nya, kemudian di PC, kemudian di drive C teman-teman ya, klik kanan, properties, kemudian teman-teman klik disk cleanup ya. Nah, jika sudah selesai, di sini akan muncul jendela kecil baru ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman centang semuanya ya, centang semuanya ya, termasuk yang ada Windows Update Cleanup ya. Nah, jadi kalau ada Windows Update Cleanup itu teman-teman tentukan dulu. Misal teman-teman mau balik nih ke Windows sebelumnya, maka Windows Update-nya jangan dihapus. Ya, bagi teman-teman yang tidak membutuhkannya lagi, bisa dicentang dan segera dihapus ya. Kalau tidak nanti akan semakin menumpuk. Ya, jika sudah dicentang semuanya, bisa diklik OK. Kemudian delete files. Jadi ditunggu sampai pemrosesannya selesai ya. Nah, jika sudah selesai ya, teman-teman bisa klik drive C-nya lagi. Nah, kemudian ketika teman-teman di drive C terdapat folder atau file ya seperti gambar atau screenshot yang satu ini. Nah, jadi di sini sudah saya tandain. Nah, yang saya tandain ini, kalau misalkan di PC atau laptop teman-teman itu ada, silakan dihapus. Ya, dengan catatan kalau teman-teman sudah merasa nyaman di Windows sekarang atau di Windows yang teman-teman sedang pakai ini. Tapi kalau teman-teman suatu saat pengen kembali lagi ke Windows sebelumnya ya, itu jangan dihapus ya. Nah, jika sudah selesai, file explorer-nya bisa di close dan jangan lupa recycle bin-nya dikosongkan ya. Jadi di recycle bin-nya jangan lupa diklik kanan empty recycle bin ya. Karena kalau tidak, semua file atau folder yang teman-teman hapus ya, itu kalau nggak dihapus dari recycle bin-nya akan otomatis tetap masih ada di PC atau laptop. Jadi langkah terakhirnya recycle bin-nya silahkan dikosongkan ya. Oke, jadi video tentang cara menghapus semua file sampah yang ada pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.